Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ainul Fitroni, NIM 20201002. Di sini saya akan membuat atau sedikit menjelaskan tentang dan membuat rangkaian osilator jembatan Wien dengan menggunakan software multisim. Di sini kami dituntut untuk membuat rangkaian perintah yang sudah tercatat di lembar kerja. Di sini tuliskan perancangan rangkaian osilator jembatan Wien dengan frekuensi osilasi sebesar 1 kHz. Kemudian gambar rangkaian dan screenshot pada tampilan software multisim. Ini sebelum melangkah ke pembuatan rangkaian osilator, kita akan membahas terlebih dahulu tentang komponen-komponen apa saja dan berapa perhitungan di setiap komponen. Di sini yang diminta frekuensi osilasi yaitu sebesar 1 kHz. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu VO-nya sama dengan 1 kHz. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan R1, R2. Yaitu ini kita masukkan secara sendiri, yaitu di sini saya ambil contoh, kita masukkan nilai R1, R2 itu 10 kilo ohm. Kemudian setelah itu kita mencari nilai kapasitor. Baik, nanti itu kapasitor berlaku di kapasitor 1 maupun kapasitor 2. Di sini cara mencarinya kita menggunakan rumus kapasitor, yaitu 1 per 2 pi kali R kali VO kali FO. Di sini 1 dibagi 2 kali pi, yaitu pi-nya 3,14. Kemudian dikali resistor, yaitu 10 kali 10 pangkat 3. Kemudian dikali frekuensi osilator, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat 3. Di sini ketemu hasil 15,9 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian kita rubah ke bentuk nanofarad, jadinya nanti nilainya 15,9 nanofarad. Di sini C1 sama dengan C2 sama dengan C sama dengan 15,9 nanofarad. Jadi nilai C1 sama dengan C2. Kemudian setelah itu kita mencari penguatan tegangan pada op-amp A. Di sini kita menggunakan rumus. Di sini kita sudah ada diketahui bahwasanya penguatan umpan balik B bernilai sepertiga. Di sini kita catat B sama dengan sepertiga. Kemudian untuk mencari penguatan tegangan op-amp A, kita menggunakan rumus A kali B sama dengan 1. Di sini kita masukkan nilai B-nya 1 per 3, jadinya A kali 1 per 3 sama dengan 1, sehingga A sama dengan 3. Jadi penguatan tegangan op-amp A bernilai sama dengan 3. Sekarang kita tinggal mencari nilai resistor 3 dan resistor 4, di mana nilai tersebut ditentukan dari nilai penguatan tegangan op-amp, yaitu A sebesar 3. Di sini kita mencari nilai R3 dan R4. Kita menggunakan rumus tegangan op-amp, yaitu di sini rumusnya A sama dengan 1 plus R3 dibagi R4. Kita masukkan penguatan tegangan op-amp, yaitu A sebesar 3. Jadinya 3 sama dengan 1 plus R3 dibagi R4. Kemudian 2, hasilnya 2 sama dengan R3 dibagi R4. Sehingga kita pilih sendiri R3-nya dan R4-nya, yaitu R3 di sini kita tentukan yaitu sebesar 2 kilo ohm. Kemudian R4-nya kita masukkan 1 kilo ohm. Jadi hasil untuk R3 sama dengan 2 kilo ohm dan nilai R4 sama dengan 1 kilo ohm. Nilai R3 sama dengan 2K atau 2 kilo ohm dan nilai R4 sama dengan 1K. Ini menghasilkan penguatan A sebesar 3. Ini kondisi saat terjadi osilasi sinyal. Pada awal daya dihidupkan, penguatan A harus dibuat di atas 3 untuk menaikkan tegangan derau pada tahanan osilator.
kita buat modifikasi rangkaian dengan menambahkan diode atau LED yang tersusun paralel dengan R3. Di sini kita diminta untuk membuat penguatan A harus dibuat di atas 3. Jadi di sini kita dalam rangkaiannya nanti kita akan menambahkan atau memodifikasi sedikit dengan menambahkan dua dioda atau dua LED yang tersusun paralel dengan R3. Nanti gambar rangkaiannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan langsung membuat rangkaian jembatan Wien dengan frekuensi osilasi sebesar 1 kHz pada tampilan software multisim. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian osilator pada software multisim. Di sini yang pertama, langkah awal kita akan mengeluarkan mengeluarkan komponen-komponen yang dibutuhkan pada rangkaian osilator. Di sini yang pertama kita pilih menu place, kemudian kita pilih komponen. Kemudian yang pertama kita cari yaitu resistor terlebih dahulu. Kita cari resistor di menu basic, kemudian kita cari resistor ini. Pada rangkaian ini kita membutuhkan 4 resistor. Kita tambahkan 4 resistor. Setelah itu kita akan membuat atau mengeluarkan komponen kapasitor. Pada rangkaian ini membutuhkan 2 kapasitor. Kita masukkan 2 kapasitor, 1 dan 2. Setelah itu kita akan memasukkan komponen op-amp. Di sini komponen op-amp yang digunakan yaitu tipe UA741CP. Ini. Untuk op-ampnya kita masukkan yang tipe UA741CP. Kita masukkan di sini. Kemudian kita juga membutuhkan tegangan DC. Kita cari di sini DC power ini. Kita masukkan DC power sebanyak 2. 1, 2. Kemudian satu lagi kita masukkan. Oke. Setelah itu kita lihat lagi pada rangkaian. Setelah itu kita masukkan LED. Untuk komponen LED kita bisa cari di diodes dan kita pilih LED green. Kita masukkan 2 LED, 1, kemudian satu lagi. Place komponen. Kita masukkan lagi. Oke, masukkan. Untuk komponen-komponennya sudah kita masukkan semua. Di sini itu ada 4 resistor, kemudian ada kapasitor, 2 kapasitor, kemudian ada penguatan atau op-amp yang di sini tipenya UA741CP, kemudian ada tegangan DC power, di sini ada 2. Kemudian kita juga membutuhkan LED, 2 buah LED untuk memodifikasi rangkaian ini agar penguatannya nanti bisa lebih dari 3. Oke, selanjutnya kita susun
kita susun komponen-komponen ini agar menjadi sebuah rangkaian. Tapi untuk menyingkat waktu, saya akan langsung menunjukkan rangkaian yang sebelumnya sudah saya buat. Sudah antar komponen di sini sudah saling terhubung. Di sini saya akan langsung membuka komponen atau rangkaian yang sebelumnya sudah saya buat. Karena untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu lama, untuk rangkaiannya nanti jadinya seperti ini setelah kita hubungkan dengan perangkat antar komponen kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Jadi kurang lebih rangkaiannya akan seperti ini, sama kayak yang ada di lembar kerja. Kemudian setelah kita tersusun di sini, kita masukkan nilai setiap komponennya sesuai yang telah kita hitung pada perhitungan di lembar kerja tadi. Oke, untuk yang pertama R1 sama dengan R2, nilai komponennya sebesar 10 kilo ohm. Sini R1 10 kilo ohm, R2 10 kilo ohm. Kemudian nilai kapasitor. Sini kapasitor 1 sama dengan kapasitor 2, nilai komponennya sebesar 15,9 nanofarad. Sini untuk nilai kapasitor sudah 15,9 nanofarad, C2-nya juga 15,9 nanofarad. Kemudian di sini nilai R3 dan R4, R3 sebesar 2 kilo ohm, R4 1 kilo ohm. R3 4 kilo ohm. Di sini bahasanya di lembar kerja R3 awalnya bernilai 2 kilo ohm, kan tapi di dalam rangkaian ini R3 bernilai 4 kilo ohm. Di sini dikarenakan karena di sini ada penambahan LED yang mana sebagai modifikasi agar nantinya hasil penguatnya lebih dari 3. Di sini maka R3 diparalelkan dengan LED, jadinya R3 dibagi 2 dengan R5 diparalelkan sehingga nilai yang awalnya 2 kilo ohm di rangkaian ini kita ubah menjadi 4 kilo ohm karena paralel dengan R5. Kemudian R4 bernilai 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada tegangan DC sebesar 15 volt. Kemudian di sini juga ada tegangan DC yang kedua 15 volt. Di sini op-amp UA741. Kemudian setelah itu kalau sudah terbentuk seperti ini dan jumlah nilai di setiap komponen sudah sesuai, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Oke, kita simulasikan di sini. Ini saya tampilkan lagi yang sudah saya modifikasi ini untuk rangkaian yang telah saya buat. Kemudian untuk melakukan simulasi, kita tinggal pertama kita menambahkan osiloskop. Di sini menambahkan komponen tersebut ada di sebelah kanan tampilan layar pada software multisim. Di sini kita pilih osiloskop. Sudah kita hubungkan. Setelah itu kita tinggal mengklik 2 kali pada komponen osiloskop, maka rangkaian akan disimulasikan. Nah, di sini akan terdapat keluaran atau hasil dari simulasi. Di sini ada 2 garis. Yang pertama garis berwarna oranye dan yang kedua garis berwarna merah. Di sini untuk garis yang berwarna merah itu menunjukkan atau menandakan bahwasannya garis ini yang berwarna merah itu sebagai garis inputan.
Sedangkan yang garis berwarna oranye ini berarti hasil output. Hasil output setelah diberi penguatan. Jadi kurang lebih hasil grafiknya seperti ini. Oke teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.